PSBB sudah seperti apa. Ya, sudah sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO di bulan Maret, sekarang sekitar 6,5 tahun sampai 7 bulan. Ya, sudah awalnya orang masih takut dengan dijemput oleh yang pakai baju Teletubbies, sampai sekarang orang-orang sudah kayaknya apatis, lebih takut nggak keluar, lebih takut nggak jalan-jalan, lebih takut nggak ke mall, sepertinya ya, karena belum ada penelitian yang jelas juga ya. Sampai sekarang ya kita terus masuk ke dalam PSBB transisi berkesinambungan, dan sampai pemerintah Jokowi juga mengkampanyekan kita harus berdamai dengan COVID, kita harus damai sampai kapan ya, karena kalau bagaimanapun kalau dalam keadaan situasi perang harus ada yang bisa mengakhiri, harus ada yang menang atau kalah, atau kalau emang seperti sekarang, apa kita benar-benar harus damai dalam arti damai dalam keadaan mencekam. Ya. Indonesia sekarang udah pada urutan ke-21 lagi, waktu itu sempat naik ke 18 atau 17 kalau nggak salah ya, di mana kita ini sebenarnya udah 21, tapi kalau sampai pemeriksaan kita ditingkatkan, apakah kita tetap di 21, apa kita akan berada di 10 besar ya, karena dari 1 juta populasi hanya 1.778 yang dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes ya, sementara India saja sudah sekitar 10 ribuan kalau nggak salah ya, seingat saya. Ternyata angka cakupan pemeriksaan lab kita masih sangat jauh ya dibandingkan dengan yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Kita masih membanding yang dekat-dekat kita adalah India saja ya. India saja kan sudah cakupannya sudah jauh lebih tinggi, kalau nggak salah sekitar 10.000 per 1 juta penduduk. Ya. Kasus kematian kita juga salah satu yang terbesar. Halo, ya, di Indonesia dengan 3,2% kematian, walaupun angka sembuh kita juga katanya salah satu yang cukup besar ya. Kita juga nggak tahu apakah kriteria sembuh ini 80 yang sekarang tanpa melakukan follow up PCR ini menyebabkan angka kematian kita menjadi lebih baik, 84,1% sembuh. Ini juga menjadi kadang-kadang menjadi tanda tanya kita, dan beberapa perusahaan juga mewaspadai beberapa kasus. Kita terima orang yang sudah selesai di karantina secara mandiri atau di karantina di tempat karantina pemerintahan, ternyata kita coba cek, kita coba ulangi, kita coba PCR, ada yang sampai 3 kali dilakukan PCR masih positif dengan angka CT yang mungkin nggak berbeda jauh ya. Nah, ini juga mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ke depannya. Oke, untuk kemudian untuk program yang sudah dilakukan perusahaan, rata-rata industri-industri besar, menengah, sudah ada program-program preventif promotif di tempat kerja dengan kondisi yang cukup mumpuni. Ya, slide saya udah ya, Dr. Anita? Kalau dari survei yang dilakukan IDKI bersama Kemenkes pada 74 responden di 10 provinsi, ya, di mana kita lihat industri-industri besar ada 91% yang sudah cukup baik program promotif preventifnya, dan industri menengah ada sekitar 43% yang baik, dan 43,75% yang program preventif promotifnya cukup dibandingkan dengan industri kecil dan UMKM. Pertanyaannya, kenapa laporannya di industri yang klaster-klaster itu banyak terjadi di industri besar dan industri menengah, sementara di industri kecil dan UMKM kok tidak ada laporan? Ya, apakah karena mereka yang UMKM dan industri kecil karena emang mereka jaraknya berjauh-jauhan, apakah pemakaian maskernya cukup baik, dan sebagainya. Ini sangat berbanding terbalik dengan program preventif yang sudah dilakukan di tempat kerja, ya, atau mereka tidak melaporkan sama sekali UMKM dan industri kecil. Ya, itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya kita juga.
Ya, program preventif dan promotif di tempat kerja, terutama di industri besar, sudah cukup banyak. Mulai dari karyawan akan bekerja di rumah, ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan termometer supaya karyawan memeriksa suhu di rumah. Kalau memang suhunya tinggi, kalau ada sakit, kalau perlu tidak perlu datang ke tempat kerja, ke perusahaan, sampai menyiapkan transportasi yang cukup baik dengan social distancing, sehingga beberapa perusahaan menyiapkan lebih banyak bus, mobil jemputan, dan sebagainya untuk transportasi dengan biaya pasti akan bengkak ya. Meminimalisasi sentuhan dalam waktu absen, waktu membuka pintu, dan sebagainya ya. Ini juga program preventif yang dilakukan untuk di tempat kerja dengan melakukan self assessment. Kayaknya hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar dan sedang karyawannya pasti akan melakukan self assessment setiap hari sebelum masuk bekerja ya, dengan mengisi banyak cara ya. Ada memiliki program sendiri, ada yang dengan Google Form, ada yang dengan kertas, tapi sekarang itu jarang. Dan juga melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, gerbang masuk sebelum mulai bekerja. Sarana cuci tangan, hand sanitizer juga rata-rata perusahaan besar sudah menyiapkan dengan cukup baik ya. Fasilitasnya cukup mumpuni ya, dengan air bersih yang terus mengalir, sabun, dengan menyiapkan tempat cuci tangan juga yang tidak perlu disentuh dengan tangan, dengan injakan kaki ya, dan sebagainya lagi ya. Kemudian sanitasi hygienisi yang terus dilakukan desinfeksi ya, untuk segala, bukan hanya sarananya tapi termasuk juga peralatan dan sebagainya, handphone, gagang pintu ya, klinik dan semuanya ya. Aduh, maaf ya. Halo, halo, halo. Silahkan dok, masih terdengar. Oke, aman. Ya, ini yang oke. Ya, masih banyak terjadi kasus-kasus COVID di tempat kerja ya. Ya, sudah bukan cerita lagi. Sampai terakhir yang mungkin cukup heboh adalah kasus absen di di daerah Jababeka ya, dengan ini kalau nggak salah terakhir sudah 1.400-an orang karyawan ya. Ya, itu juga melakukan satu klaster yang cukup besar di Indonesia. Saya rasa saya belum pernah baca lagi, menemukan lagi ada klaster yang lebih besar dari ini. Karena emang karyawannya juga absen, setahu saya cukup banyak ya, ada sekitar 10.000 orang. Kemudian LG ya juga cukup banyak, dan beberapa perusahaan yang di Cikarang lagi, yang lainnya. Lanjut. Ya. Kasus COVID di tempat kerja, ini juga tadi menjadi tanda tanya kita. Dengan baiknya program preventif promotif, malah di industri besar yang lebih banyak ditemukan kasus-kasus COVID positif. Ya. Di industri besar yang dari hasil survei kita menemukan 62% perusahaan besar melaporkan ada kasus, ya, dan perusahaan-perusahaan menengah ada sekitar 19%. Sementara di industri UMKM dan industri kecil mereka tidak melaporkan adanya kasus COVID tempat kerja. Ya, ini kita pikir ya sangat miris sekali kenapa di industri besar dan kecil yang dengan program preventif promotifnya baik malah ada kasus, atau di sini enggak. Ya, kita sampai saat ini hanya berpikir, oh ini industri kecil UMKM, mereka tidak mempunyai sistem pelaporan yang baik, mereka tidak tahu harus bagaimana menangani dengan 3T ya. Sementara industri besar dan industri kecil menengah rasanya hampir semuanya 3T-nya sudah cukup jalan ya, untuk tracing, treatment maupun tesnya mereka rata-rata sudah cukup ada yang dilakukan. Ya, update penanganan kasus, beberapa penanganan kasus yang menurut kita juga kontroversial ya, dengan melakukan isolasi mandiri di rumah, atau ya ada rumah-rumah singgah selama 14 hari yang tanpa
dilakukan monitoring oleh pemerintahan, dalam hal ini mungkin puskesmas atau dinas, ya. Dan kemudian 10 hari lepas isolasi tanpa follow up PCR itu juga sudah dinyatakan sehat. Ini ada beberapa kasus yang menyebabkan malah terjadinya klaster dalam keluarga. Setelah 10 hari diisolasi, dilepaskan ke rumah, dijemput oleh suami atau istrinya, ya, dilanjutkan dengan isolasi di rumah secara mandiri. Ternyata mereka tidak melakukan isolasi dengan baik, malah mereka karena menganggap dirinya sudah sehat, menganggap dirinya sudah tidak sakit. Kebetulan juga banyak yang dari mereka juga OTG, mereka tidak merasa sakit, mereka tidak menjalankan 3M dengan baik, tidak menjalankan 3K dengan baik, ya, sehingga terjadi penyebaran di dalam klaster di rumahnya itu sendiri, ya. Ini sangat miris sekali, ya. Beberapa malah kita mendapatkan double ring 1. Ada beberapa kasus kita dapatkan ternyata setelah di tracing, karyawan ini bukan hanya ring 1 dari keluarganya, tapi ring 1 juga dari teman di kantornya. Ya, jadi kita nggak tahu nanti akan menjadi triple atau quarter ring 1. Jadi semua beririsan. Apa nanti semuanya jangan-jangan sudah herd immunity secara alami, ya, tidak lagi perlu vaksin lagi nanti mungkin. Ya, dan kemudian gejala sedang dan gejala ini juga penanganan kasus yang gejala sedang, gejala berat dengan dirawat di rumah sakit, ya, menurut kami ya sudah cukup baik. Tapi dengan jumlah rumah sakit yang sekarang, dengan kemampuan rumah sakit yang ada di Indonesia, ventilator sangat terbatas dan sebagainya, kalau sampai kita nanti akan terjadi gelombang 2, apakah masih akan seperti sekarang atau jangan seperti Italia yang sangat kedodoran dengan jumlah kasus kematian yang cukup banyak. Penanganan kasus untuk kontak-kontak erat juga kami merasakan sangat tidak baik, ya. PCR hanya untuk tenaga kesehatan di beberapa daerah. Setahu saya di Jawa Barat, ya, setahu saya di tempat saya bekerja, salah satu di daerah Jabodetabek, untuk melakukan PCR ternyata tidak gratis. Puskesmas menarik bayaran 900.000. Ya, ini kita alami pada beberapa kasus. Ya, isolasi mandiri balik lagi tadi juga, ya, tidak tanpa ada pemantauan, tanpa ada pemberian obat-obatan yang baik, vitamin yang baik dan sebagainya, ini menjadi bumerang. Ya, mereka tidak melakukan isolasi secara baik, mereka malah jalan-jalan, masih pergi ke Indomaret, ke pasar dan sebagainya. Mereka nggak merasa sakit karena mereka emang rata-rata OTG. Ya, malah mereka akan menyebabkan klaster di daerah rumahnya sendiri dan tetangga-tetangganya. Ya, masih berkeliaran dan menjadi sumber infeksi. Ya. Kita tahu dari epidemiologi, kita pasti terjadi satu penyakit, pasti ada trias epidemiologi melibatkan penjamu, host atau agent, dan lingkungan. Ya, kita tahu dengan lingkungan yang bersih, dengan kebersihan sanitasi, hygiene, maka beberapa penyakit bisa dihindari dengan baik, ya. Tapi ini sangat terbatas sekali kemampuan kita dengan Indonesia yang juga kita tahu angka kesehatan masyarakat kita yang masih kurang baik, ya. Kemudian juga penjamu, ada yang bisa diubah, umur, jenis kelamin, penyakit komorbid, atau yang bisa dirubah, ya, pola hidup, perilaku kesehatan mereka, cuci tangan, merokok, ya, sekarang pakai masker. Pakai maskernya sudah menurut kami, pakai masker yang karyawan kami kita bisa ukur hanya di lingkungan perusahaan. Di luar dari lingkungan perusahaan, rasanya sulit sekali kita bisa menyatakan bahwa perilaku memakai masker mereka itu cukup baik, ya. Malah ada beberapa perusahaan masih tetap menyediakan tempat merokok, mesti menyediakan area bebas merokok. Ya, padahal kita tahu di beberapa klaster terjadinya klaster itu karena smoking area. Penularan terjadi di smoking area itu terutama. Ya.
mungkin nggak siap mental atau bagaimana, kita nggak tahu. Ya, secara agent ya kita sudah tahu COVID-19 disebabkan oleh virus corona nCoV-19, tapi kita juga belum mengenal ini virus benar-benar seperti apa, apakah akan terjadi perubahan, apakah terjadi mutasi dan sebagainya. Belum ada obat yang benar-benar kalau kita sudah mengenal mungkin kita bisa melakukan pengobatan dengan baik. Ya, terakhir kemarin remdesivir yang dipakai oleh Trump, oleh WHO dinyatakan bahwa itu tidak ada manfaatnya. Ya. Demikian juga vaksin, sampai saat ini ya belum ada bukti yang benar-benar tertulis, yang dilapor, belum ada laporan tertulis yang menyatakan bahwa vaksin X, Y, Z itu approve dan diizinkan untuk digunakan. Mungkin setelah ada vaksin, kita bisa meningkatkan penjamu ini, daya tahan tubuh manusianya itu menjadi lebih baik. Ya, kita berharap dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang, ada harapan lain yang bisa menyebabkan dalam kita berperang dengan COVID-19 ini. Ya, terakhir kalau nggak salah kita pernah bikin hierarki kontrol untuk vaksin COVID-19 ini, di mana kita mulai dari eliminasi dengan 3M terutama ya, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker mungkin juga masuk dalam APD ini ya. Nah, substitusi mungkin untuk COVID kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan, belum ada. Kemudian pengalihan teknik dengan memasang sistem ventilasi yang baik, sekat partisi, safety box, modifikasi untuk alat-alat pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Dan mungkin dengan adanya vaksin corona, kita akan memasukkan kemudian pengendalian teknis di sini untuk supaya manusia hostnya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Pengalihan administratif, ya kita sudah melakukan penapisan di klinik, ya. Pengaturan jam kerja dengan sekarang masih sekitar 25% kalau nggak salah di Jakarta ya. Di beberapa daerah mungkin sudah 50% work from home, 50% work at office, ya, melakukan manajemen stres dan sebagainya. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya agak sulit juga ya, karena apa yang terjadi di masyarakat, di karyawan perusahaan, mereka bukan mulai kebiasaan baru tapi balik ke kebiasaan normal yang seperti dahulu, bukan new normal tapi back to normal ya, sehingga banyak program-program promotif preventif itu ya, akhirnya ya hanya slogan saja. Dikasih masker, oke, maskernya dipakai, tapi tidak dipakai dengan benar. Pembukaan masker juga tidak dilakukan dengan benar. Masker juga dipakai kadang-kadang sayang 4 jam masih rapi disimpan untuk temannya atau untuk keluarga di rumah dan sebagainya. Ya. Kalau kalau Legend Doni Modano bilang, kita harus kenali diri sendiri, kenali musuh, kenali medan perang, ya, sehingga kita bisa menang 1000 kali kalau berperang dengan mereka. Ya, ini rasanya hanya slogan ya. Kita sekarang lebih mengharapkan sesuatu yang lebih efektif untuk mengendalikan COVID. Ya, kita lebih bukan hanya iman aman, tapi kita mengharapkan ada sesuatu yang bisa memboosting imun kita, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap vaksin-vaksin, terhadap COVID ini. Salah satu yang kita harapkan adalah dengan adanya vaksin yang kemarin itu kalau nggak salah baru dirilis oleh Pfizer dan Moderna, bahwa mereka sudah menyatakan angka keberhasilan mereka adalah 90 dan 94,5% ya. Tapi kita nggak tahu karena di balik itu ternyata kalau nggak salah operasional untuk melakukan vaksinasi dari Pfizer maupun Moderna ini agak sulit karena virus itu harus disimpan di suhu sekitar 2 sampai 4 derajat kalau nggak salah ya. Jadi cold chain-nya mereka itu hanya harus baik sekali. Ya, sementara kita tahu di Indonesia ya sangat
kita negara tropis, ya, dibuka mungkin dalam waktu setengah jam, 15 menit itu suhunya sudah di atas itu, bisa 15-20 menit. Ya, makanya untuk itu IDKI sangat tertarik ketika diajak oleh IHA, yuk coba kita bahas vaksin. Ya, harapan kita dengan adanya diskusi hari ini, ya kita apakah kita sudah sesuai untuk apakah kita sudah bisa mengharapkan vaksin ini untuk dimasukkan ke dalam suatu dimasukkan dalam engineering control dari bahaya biologi COVID-19, ya. Apakah dengan vaksin yang ada itu sudah layak kita vaksinasikan, ya. Jangan lupa juga kalau nggak salah vaksin COVID-19 ini yang gratis itu hanya untuk seingat saya sampai kelompok yang tenaga kesehatan, PNS atau pelayan publik, dan kalau nggak salah yang peserta BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Sementara sisanya harus dilakukan oleh vaksin mandiri, terutama untuk kelompok-kelompok yang pelaku ekonomi seperti kita yang di industri. Karyawan-karyawan harus membayar, dan jumlahnya itu juga cukup besar ya, sekitar 150 jutaan. Kenapa kelompok-kelompok yang program kementerian Kemenkes itu sekitar 70 juta orang. Ya, apakah ini jadi vaksin malah jadi bisnis pemerintah selanjutnya atau bisnis dari pabrik obat selanjutnya? Ya, kita jangan sampai buang uang tapi ternyata nggak efektif. Vaksin hanya bisa mengcover 6 bulan dan mungkin kurang ya. Kita nggak tahu seperti apa vaksin yang Pfizer maupun Moderna yang sudah dianggap efektif 90%-an ini. Ya, mungkin dari Dr. Bimo bisa lebih menjelaskan, ya, Prof. Bimo. Mungkin dari saya begitu pendahuluannya, Bu Mila. Baik, ya. Terima kasih banyak Dr. Edi atas update-nya mengenai COVID-19 di tempat kerja. Bapak Ibu semua yang baru bergabung, selamat datang di acara webinar IHA. Kemudian tadi Mbak Filan sudah mendistribusikan absen, jangan lupa untuk diisi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Bimo untuk menyampaikan materi mengenai updates dan challenge terkait COVID-19 vaksin. Saya persilahkan Prof. Bimo. Baik, terima kasih Bu Mila. Suara saya jelas ya? Jelas ya. Oke, terima kasih. Saya share screen ya. Kelihatan ya presentasi saya? Ya, sudah terlihat Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Mila dan IHA yang sudah mengundang saya untuk memberikan update seputar vaksin COVID-19 dan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan saya sangat senang sekali Dr. Edi sudah menyinggung beberapa hal mengenai vaksin yang semuanya adalah hal yang valid, ya, mengenai rantai dingin, mengenai daya tahan kekebalan yang dimunculkan oleh vaksin. Itu adalah hal-hal yang masih belum kita ketahui. Dan cukup menarik yang Dr. Edi sampaikan tadi, jangan sampai kita membuang uang untuk membeli vaksin yang ternyata tidak efektif. Itu salah satu yang akan saya bahas secara agak detail pada hari ini, ya. Nah, untuk vaksin ini saya menulis satu artikel, ini bahasa Melayu ya. Jadi saya posisi di Malaysia sekarang ya. Jadi pada waktu itu ketika kita masih berada pada gelombang kedua di Malaysia, jadi Malaysia sudah gelombang ketiga sekarang, ya. Indonesia masih gelombang pertama, Malaysia sudah gelombang ketiga, ya. Itu ketika di gelombang kedua itu saya menulis satu artikel bahwa harapan kita itu adalah ada di vaksin, ya. Bahwa pandemi ini bisa diakhiri jika ada obat dan vaksin yang efektif. Kita tentu bisa berharap virus ini akan melemah sendiri, tapi dari data-data genetic sequence yang kita lihat di GSID itu tidak ada indikasi virus ini akan melemah. Malah yang terjadi sebaliknya, virus ini semakin mudah menular, antara lain terindikasi dengan adanya mutasi D614G, ya, dan kemudian di Eropa sekarang muncul mutasi yang lain, namanya A22V, ya. Alanin di posisi 222 berubah menjadi valin yang bertanggung jawab terhadap gelombang kedua di Eropa sekarang. Jadi tidak ada indikasi virus ini melemah.
Atau kita bisa mengakhiri COVID-19 ini jika semua orang tertular dan semua orang kebal. Tentu hal ini beresiko sangat tinggi, karena kita tahu 20% dari yang tertular akan sakit, sakitnya cukup berat dan kemudian meninggal. Ya. Artinya biaya yang harus kita bayar itu cukup mahal dan belum pernah ada di sejarah manusia bahwa herd immunity itu terwujud dengan membiarkan semua orang tertular. Itu belum pernah terjadi. Melalui vaksin pernah terjadi, ya. Tetapi dengan membiarkan semua orang tertular dan kebal itu tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, ya. Jadi kemungkinan satu-satunya adalah kita harus bisa mendapatkan obat dan vaksin yang efektif. Nah, oleh karena itu, ya, proses penemuan vaksin untuk COVID-19 ini dipercepat, ya, diakselerasi. Yang seharusnya proses penemuan vaksin secara normal itu memakan waktu sekitar 10-15 tahun, sekarang dipercepat menjadi hanya 1-2 tahun. Jadi kita ingat ketika pertama kali sequence dari virus ini diumumkan oleh peneliti Cina di bulan Januari, ya, kemudian Moderna dengan cepat dalam waktu 43 hari, ya, tidak sampai 2 bulan, 43 hari menggunakan sequence ini untuk mendesain vaksin. Vaksin pertama untuk COVID-19 dan alhamdulillah hasil interimnya, hasil sementaranya sudah diumumkan beberapa hari lalu dan akan saya jelaskan pada presentasi hari ini, ya. Jadi proses penemuan vaksin ini berlangsung sangat cepat untuk COVID-19. Kita berkejaran dengan waktu, ya. Tetapi ada yang mempertanyakan aspek keamanan dari vaksin ini karena proses yang seharusnya 10 tahun kita persingkat menjadi 1 atau 2 tahun. Untuk informasi Bapak Ibu semua, sebenarnya proses penemuan vaksin untuk COVID ini sudah berlangsung lama, ya. Karena di masa lalu ketika terjadi penularan SARS dan MERS yang merupakan kakak-kakaknya COVID, ya, mereka juga termasuk golongan coronavirus dari golongan beta coronavirus, itu sudah ada proses penemuan vaksin. Tetapi ketika itu SARS dan MERS hilang tanpa vaksin, hilang sendiri, ya, sehingga proses penelitiannya berhenti pada waktu itu. Dan ketika COVID muncul, maka para peneliti tinggal melanjutkan usaha-usaha penemuan vaksin yang dulu mereka lakukan. Jadi di sini tidak ada yang namanya jalan tikus, ya, shortcut. Semua sudah dirintis sejak lama dan ketika COVID muncul, mereka tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis, ya, sehingga proses penemuannya bisa cepat sekali, ya. Nah, sebelum saya bicara mengenai vaksin COVID, saya ingin bicara mengenai vaksin secara umum, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang datang dari background yang umum, ya, mungkin belum mengenal apa itu vaksin, maka saya akan memperkenalkan sedikit mengenai apa itu vaksin, ya. Jadi ini adalah cara sistem imun kita melawan infeksi, ya. Jadi kalau kita terinfeksi baik oleh virus atau bakteri, tergantung dari kekuatan sistem imun kita, maka kita akan mendapat penyakit, ya. Kemudian setelah muncul gejala, biasanya akan diikuti oleh respon imun, respon kekebalan, dan kemudian kita sembuh, ya. Kemudian ketika kuman itu sudah menghilang, maka tubuh kita, yang tinggal di tubuh kita adalah antibodi, ya, dan juga ada yang dinamakan sel memori, ya, sel memori, di mana sel memori ini kemudian akan mengingat, ya, akan mengingat si kuman, ya, baik bakteri atau virus, dan kemudian memberikan perlindungan lebih cepat jika kita terpapar kuman yang sama. Nah, apa yang terjadi pada COVID-19 dan atau pada kuman-kuman yang baru, ya, virus-virus yang baru yang belum dikenali oleh tubuh kita, ketika tubuh kita terpapar kepada virus-virus yang baru tersebut, tubuh kita tidak mampu bereaksi. Karena tubuh kita tidak kenal melihat virus baru ini, sistem imun kita mikirnya lama. Siapa ini, kok nggak pernah lihat, gitu. Nah, sementara sistem imun kita berpikir virus berkembang biak, ya, virus bereplikasi berkembang biak. Nah, ketika jumlahnya sudah terlalu banyak, baru sistem imun kita sadar, oh iya ini musuh. Terlambat. Ketika sistem imun kita sudah sadar bahwa itu musuh, virusnya sudah banyak sekali, sistem imun kita bereaksi dengan cara yang kalap. Badai sitokin semua keluar, ya kayak kita kan kalau ada perampok masuk rumah kita tidak siap, kita bereaksinya panik kan, sama seperti sistem imun kita. Oleh karena itu kerusakan organ-organ di tubuh kita akibat COVID itu tidak disebabkan langsung oleh virus, tapi disebabkan oleh reaksi imun kita yang tidak siap ketika virus ini masuk. Nah,
Kalau kita divaksin, Bapak Ibu, kalau kita divaksin, maka tubuh kita akan dilatih, ya, dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan atau bagian dari virus. Seperti COVID-19, beberapa vaksin menggunakan bagian kecil dari virus yang disebut sebagai spike, ya, yang warna kuning. Bapak Ibu lihat di bagian corona mahkotanya itu disuntikan ke tubuh kita, ya, berupa vaksinasi. Kemudian tubuh kita akan membentuk respon imun yang kemudian akan membentuk antibodi dan sel memori. Jadi ketika kita terpapar virus, ya, virus masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita lebih siap. Ya, maka tubuh kita akan bereaksi dengan cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada virus untuk berkembang biak, ya, sehingga sakitnya itu lebih ringan atau kita tidak sakit sama sekali, ya, walaupun virus itu masuk ke tubuh kita. Nah, apakah vaksin ini cukup bisa diandalkan? Tentu kita harus melihat sejarah. Ya, kita harus ini sejarah yang sangat menarik, ya, mengenai vaksin cacar. Ya, maaf saya harus meletakkan foto yang agak mengerikan ini karena saya ingin menunjukkan satu contoh bagaimana vaksin telah memenangkan pertarungan besar, ya, untuk kemanusiaan. Ya. Jadi di zaman dulu, ya, sekarang Bapak Ibu sudah tidak melihat penyakit ini, sudah tidak ada yang namanya cacar atau bahasa Inggrisnya smallpox. Di masa lalu, ini menyebabkan 300 atau 500 juta kematian sekitar 100 tahun yang lalu. Ya. Dan ini adalah penyakit kuno, ya, sudah bersama kita selama 12.000 tahun. Jadi sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan bahkan sebelum itu. Ya. Yang sembuh dari cacar akan mewarisi bopeng di kulitnya, ya, dan kadang-kadang kebutaan. Ya. Saya masih melihat orang-orang yang pernah mendapat cacar, terutama yang lahir pada tahun 50-an, ya, 50-an, 40-an, ketika itu vaksin cacar belum terlalu meluas digunakan, ya. Nah, tetapi karena proses vaksinasi yang masif, ya, kasus cacar terakhir di dunia itu tercatat pada tahun 1977 dan pada tahun 1980 WHO mengumumkan bahwa dunia telah bebas dari cacar sampai sekarang. Ya. Nah, bagaimana sejarah vaksin cacar ini? Ini cukup menarik, ya. Ini dimulai pada tahun 1500-an, ya, dari Cina, ya, oleh seorang yang namanya Wan Quan. Ya. Dia memperkenalkan cara mencegah cacar dengan teknik variolasi. Ya. Bapak Ibu yang background kedokteran mungkin tahu istilah ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Dia mengambil cairan dari nanah pasien cacar. Ya. Kemudian dia keringkan, maksudnya supaya virusnya dimatikan, dan kemudian dihembuskan ke hidung orang sehat. Ya. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Jadi dia pakai sumpit panjang, ya. Sumpitnya harus panjang, ya, supaya yang memberikan vaksin tidak ketularan, ya. Ini beresiko, Bapak Ibu, karena 2% meninggal, ya, karena ini masih cara yang sangat tradisional. Tetapi dibandingkan dengan angka kematian pasien cacar yang 30%, tentu variolasi ini lebih aman, ya. Nah, kemudian praktik ini menyebar di Cina pada era dinasti Ming, kemudian ke Persia, masuk ke Turki dan Afrika. Dan kemudian dibawa ke Eropa oleh Lady Mary Montagu, ya, istri duta besar Inggris di Turki. Dia memperkenalkan teknik variolasi di Inggris pada tahun 1721 dan kemudian teknik ini diperkenalkan di Amerika. Ini salah satu contoh bagaimana variolasi ini menyelamatkan atau mengubah sejarah. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama George Washington. Dia salah satu bapak pendiri Amerika. Pada tahun 1777 mereka melakukan perang kemerdekaan melawan Inggris, ya, untuk memerdekakan Amerika dari Inggris. Ya. Jadi pada waktu itu terjadi wabah cacar di benua Amerika. Dan mereka tahu variolasi itu beresiko. Sehingga pada tahun 1776, Kongres melarang variolasi karena tingginya resiko kematian. Cacar di mana-mana, di Boston. Boston pada waktu itu masih merupakan koloni Inggris. Jadi George Washington mengirim tentara untuk memerangi tentara Inggris di Boston, dan dia hanya memilih tentara yang sudah pernah kena cacar. Ya sedikit kan, karena nggak banyak kan, ya, jadi terbatas yang dikirim. Kemudian 10.000 tentara dia kirim menyerang Quebec di Kanada, itu juga koloni Inggris. Separuhnya kena cacar, gawat, 5.000 langsung kena cacar. Ya. Kemudian digantikan oleh tentara yang baru pun sakit juga. Dan dalam catatan sejarah, ya Bapak Ibu, dalam perang kemerdekaan Amerika,
130.000 tentara meninggal karena cacar. Tentara yang meninggal karena tembakan peluru, berapa Bapak Ibu? Hanya 3.000 tentara. Lebih banyak tentara yang meninggal karena terkena cacar. Dan kemudian George Washington sebagai panglima perang, dia mengambil keputusan beresiko. Tahun 77, dia memutuskan variolasi ke 40.000 tentara. Infeksi turun dari 15% ke 1%, dan tentara persemakmuran, tentara beliau memenangi peperangan, dan kemudian pada tahun 1778 Amerika Serikat meraih kemerdekaan dari Inggris. Jadi ini adalah contoh bahwa variolasi itu mengubah sejarah Amerika. Anda bayangkan kalau tidak ada variolasi, mungkin Amerika sekarang masih dijajah oleh Inggris. Ya. Nah, itu dalam bentuk variolasi, tentu beresiko ya. Kemudian pada tahun 1796, Edward Jenner melakukan teknik yang lebih aman. Ya. Dia tidak menggunakan virus dari cacar, ya, virus cacar manusia, tapi dia menggunakan virus yang mirip dengan cacar manusia, yaitu virus cowpox atau cacar sapi. Karena dia melihat orang yang kerjanya meres susu, ya, ibu-ibu yang meres susu sapi di peternakan, itu mereka kebal terhadap cacar karena mereka terkena cacar dari sapi, ya. Dan ini kemudian dicoba oleh Edward Jenner ke seorang anak ini, namanya James. Dia suntikkan cacar sapi, kemudian dengan sengaja ditulari cacar manusia. Kebal. Dicoba lagi, kebal lagi sampai 3 kali, Bapak Ibu. Dicoba 3 kali, si anak ini kebal, ya. Jadi 1796 ini adalah proses vaksinasi yang pertama di dunia. Apakah waktu itu cacar langsung hilang? Tidak, Bapak Ibu. Butuh waktu 194 tahun untuk melenyapkan cacar sampai akhirnya WHO mengumumkan cacar punah dari muka bumi pada tahun 1980. Dan cacar ini, Bapak Ibu, adalah satu-satunya virus di dunia yang berhasil kita musnahkan dengan vaksinasi. Satu-satunya sampai saat ini. Ya. Virusnya masih ada, disimpan di 2 lab. Di 2 lab dengan penjagaan ketat, satu di Amerika, satu di Rusia. Untuk kalau tiba-tiba virus ini muncul kembali, kita siap dengan bibit vaksinnya. Alhamdulillah sampai saat ini virus ini belum muncul lagi, ya. Nah, selain cacar, ada banyak sekali penyakit yang berhasil kita kendalikan dengan vaksin, ya. Ini adalah beberapa penyakit yang berhasil dikendalikan dengan vaksin di Amerika, ya. Ketika vaksinasi diwajibkan pada tahun 1980. Difteria, 30.000 kasus per tahun, 3.000 kematian, 2006, 2004, zero. Tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian polio yang menyebabkan kelumpuhan, sebelumnya 21.000 kasus, 3.000 kematian, 2004, 2006, 0. Ya. Cacar, jelas tentu tidak ada, 1980 sudah lenyap. Ya. Tetanus masih ada sedikit, difteria 0, measles, campak, ya, hanya tinggal 55 kasus pada tahun 2006 dan 0 kematian. Jadi kita melihat ini adalah keajaiban vaksin. Ya, ini adalah data CDC dalam bentuk visual, Bapak Ibu bisa lihat, semakin besar lingkarannya berarti semakin tinggi kasusnya. Ya. Pada tahun 1945 banyak itu lingkarannya kan gede-gede. Nah, kemudian masuk tahun 2000, 2015 itu semakin kecil, dan kemudian beberapa penyakit lenyap. Ya, ini adalah data yang sangat kuat kalau Bapak Ibu ingin berargumentasi dengan orang-orang yang anti vaksin, bisa ditunjukkan data ini. Ya, bagaimana dengan campak? Ya, campak pada tahun 1945 itu banyak sekali. Akhirnya berkurang, lenyap dari Amerika pada tahun 2000, tapi tahun 2015 muncul kembali. Satu titik kecil, kalau Bapak Ibu lihat. Titik kecil aja. Kenapa? Karena gerakan anti vaksin. Jadi virus itu tidak lenyap, Bapak Ibu. Selain cacar, virus lain itu masih beredar. Hanya berhasil kita kendalikan dengan vaksin. Tapi ketika vaksin ini dihentikan, karena vaksin hesitancy, karena orang ragu untuk memvaksin, dan juga karena gerakan anti vaksin, maka virus ini akan kembali. Adalah campak. Kembali satu titik kecil itu muncul kembali di Amerika. Ya, jadi ini kita harus mulai pertusis. Nah, pertusis ini sempat hilang sekitar tahun 2000, kemudian muncul lagi, ya, di tahun 2015. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa ketika program vaksinasi dihentikan, maka penyakit itu akan kembali. Ya. Nah, bagaimana dengan vaksin COVID? Ya? Untuk vaksin COVID,
kita pada saat ini telah ada 42 kandidat ya di uji klinis dan 10 kandidat di uji klinis ketiga. Data ini terus diperbarui ya. Jadi saya baru selesai slides ini tadi malam karena perkembangan vaksin COVID ini cepat sekali, per jam perkembangannya. Jadi setiap kali saya presentasi COVID itu persiapannya selalu last minute. Ada 10 vaksin yang sudah diuji di uji klinis fase 3 yaitu uji klinis terakhir. Jenis-jenis vaksin COVID menurut cara pembuatannya ada macam-macam ya. Ada dari jenis yang dimatikan ya, inactivated ya. Saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Kemudian ada juga virus yang dilemahkan. Ini masih beresiko ya, masih beresiko karena ada kemungkinan virus ini akan aktif lagi. Dan virus COVID ini tentu virus yang berbahaya ya. Jadi belum ada yang mencoba dengan virus yang dilemahkan karena terlalu beresiko. Kemudian ada yang menggunakan protein subunit ya. Vaksin merah putih menggunakan teknik ini nanti, protein subunit. Ada yang menggunakan particle VLP, ya, virus-like particle. Ada yang menggunakan viral vector, misalnya vaksin AstraZeneca, ya. Kemudian ada yang menggunakan DNA. Ini vaksin yang dari Korea Selatan, yang tengah diuji coba oleh Kalbe Pharma. Kemudian vaksin RNA, Moderna dan kemudian Pfizer, dan juga ada menggunakan antigen presenting cell. Bagaimana vaksin memicu kekebalan? Seperti saya sudah jelaskan tadi, vaksin akan membentuk antibodi dan juga akan mengaktifkan sel T. Antibodi berfungsi menangkap virus sebelum masuk ke sel, yang kita sebut sebagai kekebalan humoral, dan sel T akan menghancurkan virus setelah masuk ke dalam sel, yang kita sebut sebagai kekebalan selular. Dan juga tentu kita mengenal sel T memori yang akan mengingat, ya, kalau virus yang sama masuk ke tubuh kita sehingga reaksi imun kita akan lebih cepat. Ya. Jadi vaksin yang baik akan memicu dua ya Bapak Ibu, memicu antibodi dan memicu sel T. Nah, ini adalah 10 vaksin yang sedang diuji di uji klinis fase 3. Ya. Ada Moderna, ada dari Pfizer, CanSino Bio, dari Rusia, Gamaleya, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Rata-rata bisa memicu antibodi dan sel T. Kecuali Sinovac dan Sinopharm. Nah, ini vaksin yang kita beli, Bapak Ibu, yang pemerintah kita akan beli. Ya. Ini adalah 2 vaksin yang sejauh ini tidak diuji apakah mampu mengaktifkan sel T. Sayang sekali. Padahal antibodinya sudah cukup oke, hanya saja tidak ada informasi sel T, sehingga kita tidak tahu apakah vaksin ini nantinya akan memiliki efek kekebalan jangka panjang. Karena efek kekebalan jangka panjang itu dari sel T, Bapak Ibu. Karena antibodi kan lama-lama turun, kalau virusnya nggak ada. Ya, turun. Sehingga kita akan harus mengandalkan sel T untuk jangka panjang ya, untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, Sinovac dan Sinopharm belum ada Bapak Ibu. Oleh karena itu kenapa pemerintah kita beli saya juga nggak tahu. Karena informasinya masih kabur sekali. Vaksin lain oke. Ya, vaksin lain oke. Ya. Kemudian ada dari Johnson & Johnson, Novavax. Novavax baru-baru ini Pak Erick Thohir sudah menyatakan kita akan membeli. Ini cukup bagus ya, Novavax. Dan kemudian India. Nah, India ini bikin vaksin sendiri. Produksi sampai sekarang kapasitas produksi terbesar adalah vaksin dari AstraZeneca. Ya, sekitar 1,3 miliar. Ya, 2,9 miliar dosis. Ya, karena permintaannya banyak sekali. Vaksin lain kapasitas produksinya lebih kecil, tapi dengan pengumuman perkembangan terkini dari vaksin COVID-19, kemungkinan vaksin yang lain juga akan mendapat pesanan yang jauh lebih tinggi ya. Nah, bagaimana perkembangan terkini vaksin COVID sampai kemarin ya, 21 ya. Bapak Ibu mendengar kabar ini ya, uji klinis vaksin Pfizer efektif 95% ya. Dan ini adalah press release dari Pfizer bahwa hasil sementara ya, hasil interim uji klinis vaksin mereka memiliki efektivitas 95% tanpa menimbulkan efek samping berarti ya. Baik. Sedikit data mengenai vaksin Pfizer diproduksi oleh perusahaan Jerman BioNTech ya, bekerja sama dengan Pfizer dan perusahaan Fosun Pharma di Cina. Ini adalah vaksin RNA Bapak Ibu, yaitu diproduksi menggunakan materi genetik dari virus dari bagian spike yang dimasukkan ke tubuh kita dan tubuh kita akan membentuk kekebalan. Nah, vaksin ini cukup bagus ya, karena bisa membentuk antibodi dan juga mengaktifkan sel T. Efek sampingnya ringan, ya, tidak ada efek samping serius, ya, dan kemudian efektivitasnya juga cukup bagus yaitu 95%. Ya.
Nah, apa maksudnya efektivitas 90% atau bahasa lebih tepatnya adalah efikasi? Jadi ada rumusnya Bapak Ibu, ya. Ini adalah rumus untuk menghitungnya. Jadi kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana, kalau misalnya ada 50 relawan kita kasih placebo, 50 relawan kita kasih vaksin. Kalau efikasi artinya apa? 50 relawan kena COVID, yang placebo, 50 relawan yang dapat vaksin juga kena COVID. Artinya apa? Vaksinnya sama sekali tidak efektif. Kalau efikasinya 50%, artinya 50 relawan yang dapat placebo kena COVID, dan hanya separuh dari relawan yang dapat vaksin kena COVID. Dan tentu saja efikasi 100% berarti 50 relawan yang dapat placebo kena COVID, dan tidak ada relawan yang diberi vaksin yang terkena COVID. Jadi untuk Pfizer apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 170 orang sakit. Setelah dilihat, yang sakit itu sebagian besar dari yang mendapat placebo, yaitu 162 orang. Dan kemudian hanya 8 relawan vaksin yang sakit. Makanya saya kasih tanda wow di situ. Kenapa ini saya cukup kaget? Karena apa? Karena mereka memperkirakan sampai tahap ini ya, ini masih tahap interim ya, tahap sementara. Prediksi mereka efikasinya hanya 52%. Jadi mereka men-set harapan yang cukup rendah. Ya pasti paling 52%. Ternyata hasilnya 95%. Padahal WHO mintanya hanya 50% minimal. Dan untuk lansia, nah ini bagusnya ya, 65 tahun ke atas, efikasinya 94%. Jadi cocok untuk orang tua. Nah, tapi ini masalahnya. Tadi Pak pembicara pertama sudah menyinggung sedikit. Vaksin ini harus disimpan pada suhu negatif 70 derajat Celcius, di mana freezer jenis ini tidak banyak di Indonesia. Freezer jenis ini cukup sensitif, Bapak Ibu. Kalau listrik tidak stabil, rusak. Saya punya beberapa di lab, listrik tidak stabil, rusak. Makanya kita kasih generator. Ya, suhu listrik tidak stabil, rusak. Ya, di kampung-kampung kan listrik nggak stabil, Bapak Ibu. Jadi, ini cukup beresiko untuk dipakai di Indonesia, bukan dari masalah efektivitasnya, tapi dari masalah distribusinya. Ya, jadi itu vaksin pertama yang kemarin mengumumkan efektivitasnya. Jadi Eropa mengumumkan, Rusia nggak mau kalah, Bapak Ibu. Rusia kan dengan Eropa bersaing. Beberapa hari setelah itu, vaksin Gamaleya dari Rusia. Mereka mengumumkan vaksin kami 92% efektif. Ya, mantap Putin ya, di beritanya seperti itu ya. Nah, ini pengumuman dari Gamaleya, nama vaksinnya Sputnik 5, ya, Sputnik 5. Mereka mengumumkan 92% tanpa efek samping berarti. Ya. Sedikit informasi mengenai vaksin ini. Jadi vaksin ini diproduksi oleh pemerintah Federasi Rusia dari perusahaan Gamaleya, dan jenis vaksinnya adalah jenis vaksin protein rekombinan, ya, yaitu bagian spike yang ditempelkan ke adenovirus AD5 dan AD26. Dua-dua virus ini penyebab flu ringan, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka menggunakan virus yang cukup aman, ya, relatif aman, ya, yang ditempelkan bagian spike dari virus COVID, ya, dan kemudian tubuh kita akan membentuk kekebalan terhadap spike tersebut. Nah, kalau melihat data, vaksin ini cukup bagus, Bapak Ibu, termasuk salah satu vaksin yang saya unggulkan. Tetapi sekali lagi ini bukan endorse ya, saya bukan agen Rusia, saya bukan temannya Putin. Ini termasuk salah satu vaksin yang cukup saya unggulkan karena dari segi antibodi dan sel T-nya aktivasinya cukup bagus ya. Tengah diuji coba di Rusia melibatkan 40.000 relawan. Nah, apakah cocok di Indonesia? Cocok. Karena apa? Karena vaksin ini ada dua jenis. Yang pertama tipe beku yang harus disimpan dalam freezer minus 20. Freezer minus 20 ini ada di kulkas kita, Bapak Ibu, di bagian atas. Ya, ini gambar kulkas bagian atas yang biasanya kita simpan es krim, itu minus 20. Dan juga mereka punya tipe serbuk, itu bisa disimpan di kulkas bawah. Itu suhunya 2-8, jadi cocok untuk didistribusikan di Indonesia. Ya. Ini yang terakhir, ya. Setelah Pfizer mengumumkan, kemudian Gamaleya mengumumkan, beberapa hari setelahnya Moderna. Yang ini dari Amerika. 94,5% efektif. Ya, jadi ini press release mereka, ya, tanpa efek samping juga. Dan vaksin ini mirip dengan vaksin dari
Pfizer, yaitu menggunakan RNA dan juga sama-sama mengaktifkan antibodi dan bisa mengaktifkan sel T. Jadi cukup bagus. Nah, apakah vaksin ini cukup bagus? Jawabannya ya. Karena prediksi mereka ya untuk tahap sekarang, tahap sementara ya, karena mereka uji klinisnya belum selesai, hasil yang diumumkan ini baru hasil sementara. Efikasinya perkiranya hanya 74%, mereka dapatnya 94,5%, termasuk lansia 65 tahun ke atas. Dan bagusnya lagi, vaksin ini bisa mencegah COVID yang bergejala berat dengan efikasi 100%. Ya, jadi ini salah satu kelebihan dari vaksin Moderna dibanding vaksin Pfizer. Apakah cocok di Indonesia? Cocok. Ya, karena bisa disimpan di kulkas negatif 20, stabil selama 6 bulan, di kulkas biasa 1 bulan, dan di suhu kamar stabil 12 jam. Jadi cocok untuk di Indonesia. Tinggal harganya saja ya, cocok di kantong atau tidak, kita tidak tahu. Terakhir, vaksin yang menunjukkan tanda-tanda efektif sudah ada. Pertanyaannya, apakah vaksin bisa mengakhiri pandemi? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kembali kepada satu diktum dari mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld. Untuk mengetahui satu masalah, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu yang kita ketahui, non-knowns, yang kita tahu, kita tidak tahu, bahasanya bulat ini ya, non-unknowns, dan unknowns. Yang kita tidak tahu yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Bulat ini bahasanya. Non-knowns apa? Yang hijau itu. Non-knowns adalah efikasi vaksin. Kita sudah punya informasi itu. Yang kita tidak punya informasi adalah yang kedua, Bapak Ibu. Non-unknowns. Banyak sekali. Berapa lama kekebalannya bisa bertahan? Apakah vaksin aman untuk jangka panjang? Kita tidak tahu, ya, karena uji klinis tahap 3 belum selesai. Apakah vaksin bisa menghentikan penularan virus? Kita tidak tahu, ya. Mungkin bisa mengurangi angka illness dan angka kematian, tapi menghentikan penularan virus mungkin tidak. Oleh karena itu mungkin setelah diberi vaksin harus tetap pakai masker. Efektivitas untuk anak-anak dan ibu hamil tidak diketahui. Logistik, distribusi, rantai dingin, ini juga hal yang krusial, ya. Penolakan masyarakat terhadap vaksin, ya. Kalau sampai masyarakat menolak vaksin ini, kita tidak akan bisa mencapai herd immunity dan tentu mutasi yang harus kita terus perhatikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mengakhiri pandemi, vaksin saja tidak cukup. Ya, kita tetap butuh masker, tetap membutuhkan protokol kesehatan sama seperti TBC, di mana pada TBC kita punya vaksin, kita ada obat, dan juga ada langkah-langkah pencegahan. Ya. Bahkan ketika Direktur CDC, ketika hearing dengan Senat Amerika Serikat, dia mengatakan masker itu lebih terjamin untuk melindungi kita dari COVID dibanding vaksin COVID. Ini orang Direktur CDC sendiri yang mengatakan, ya. Nah, slide saya yang terakhir adalah ada satu video yang menarik dari Direktur Moderna, ya, yang baru mengumumkan efikasi vaksinnya, ya. Ini videonya sekitar beberapa detik, ya, saya on-kan. Saya tidak tahu bisa dengar suaranya atau tidak, tapi ada tulisannya di bawah. Ya. Jadi bahkan bosnya perusahaan vaksin pun masih bilang pakai masker. Pakai masker. Dia tidak ngerti gimana orang kok sampai berani-beraninya buka masker. Itu bos perusahaan vaksin loh. Ya. Jadi ini adalah refleksi kita ya setelah presentasi saya. Kita harus bersikap realistis dengan mengikuti sains.
Begitu ada vaksin, kehidupan tidak langsung kembali normal. Yang mengatakan begitu ada vaksin, kehidupan kembali normal, saya bilang itu PHP, pemberi harapan palsu. Bahkan bos perusahaan vaksin sendiri masih mengatakan masker yang saat ini lebih baik, ya. Dan vaksin bukan peluru perak. Bos Moderna sendiri sudah mengatakan bukan peluru perak untuk mengakhiri pandemi. Protokol kesehatan tetap diperlukan walaupun ketika vaksin nanti sudah ada, ya. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Ini email saya dan juga saya memberikan edukasi mengenai COVID melalui sosial media, melalui Instagram. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Mila. Baik, terima kasih banyak Prof. Bimo. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan ya mengenai efikasi dari vaksin. Bahkan tadi menarik juga mengenai histori ya dari vaksin. Bagaimana vaksin ini sudah mulai ditemukan tahun 1796, kemudian kalau tahun 2000-an kita masih anti vaksin, agak lucu juga ya, artinya kita kembali lagi ke zaman bahula gitu. Baik, Bapak Ibu, kemudian permasalahan terkait vaksin tadi juga disampaikan oleh Prof. Bimo bahwa tidak hanya mengenai ditemukannya vaksin, tapi juga nanti setelah ada pun cold chain-nya ya, mengenai stabilitas dari infrastruktur, bagaimana menjaga keutuhan ya dari vaksin tersebut sehingga tetap efektif dalam memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan yang paling penting lagi bahwa tetap protokol kesehatan ini harus diperhatikan meskipun nanti vaksin telah digunakan, diimplementasikan di masyarakat. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, tadi presenter pertama ada Dr. Edi yang menyampaikan mengenai update COVID di tempat kerja, bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan di tempat kerja, dan juga kasus-kasus COVID yang masih terjadi di industri manufaktur. Baik, Dr. Edi masih bersama kami ya, Dok? Iya, Bu Mila. Iya, kita mungkin mulai dengan tanya jawab Bapak Ibu. Saya coba bacakan pertanyaan pertama tadi dari Bapak atau Ibu ya, Denny. Bertanya mengenai swab melalui lubang hidung kanan dan kiri berbeda hasilnya, gitu. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin pertanyaannya kepada Dr. Edi ya, Pak Dani atau Ibu Dani. Terima kasih. Iya, silakan Dok. Tahu saya prosedur swab hidung kiri dan kanan. Setahu saya malah yang lebih lengkap kan hidung kiri kanan dan mulut, itu yang tahu. Kalau hanya salah satu saja kiri atau kanan, ya itu sudah pasti kan kesalahan prosedur. Kalau sampai kesalahan hasil terjadi, ya jangan menyalahkan labnya ya kalau menurut saya. Dan saya nggak tahu ini apa karena terjadi yang kasus selebriti di Amerika itu atau karena emang terjadi juga di tempat tadi siapa Ibu Dani ya? Iya, Dani. Dan kalau saya mohon maaf kalau saya sebelum kita kerjasama dengan lab X ya dokter perusahaan harus meyakini prosedur di lab itu adalah seperti A. Ya kita nggak akan approve kalau cuma kalau prosedurnya ternyata salah. Cuma ambil di hidung saja, yang kiri lagi, ya itu mesti tidak terjadi ya. Terutama juga kalau bisa ya kita juga lihat juga di lab tersebut nilai CT-nya yang keluar itu berapa yang akan dinyatakan positif. Ya, jangan sampai terjadi ada kemarin itu kan banyak sekali simpang siur tentang nilai CT ya. Ini kalau dari saya, nasihat saya, coba dievaluasi lagi lab tersebut, jangan sampai hanya satu lubang hidung saja yang diambil. Prosedurnya harus minimal, setahu saya harus 2 kiri dan kanan. Kalau sampai terjadi satu, ini permintaan pasien atau kesalahan prosedur labnya. Kalau hasilnya salah, ya walau kita bisa nyalain lab. Ya, dokter perusahaan harus terlibat lebih jauh juga tentang seperti hal-hal seperti ini. Jangan hanya percaya saja, dan termasuk juga mengevaluasi ya kalau perlu harga, dan kadang-kadang 900.000 hasilnya 3 hari. Ya, dan banyak saya tahu dari lab tertentu itu digabungkan ya. Satu sampel itu digabungkan terjadi berapa, kemudian diperiksa, kalau ada yang positif ini lagi. Ada banyak lab yang nakal setahu saya. Itu hati-hati sekali. Ya, kita harus hati-hati dengan lab sekarang. Mohon dievaluasi lagi lah kalau emang
cuma ambil salah satu lubang kiri dan kanan. Tapi Ya, gitu. apakah mungkin terjadi, Dok, kiri dan kanan berbeda hasilnya? Kalau bisa terjadi, bisa saja terjadi. Tapi terus terang kalau saya sih, saya nggak pernah kalau sampai terjadi seperti itu, saya akan minta ulang. Saya akan tanya pasiennya, kamu diambil hidung kiri, hidung yang kanan, kedua-duanya oke. Kalau cuma salah satu, saya telepon labnya, Anda salah prosedur, harap diulangi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Jadi itu mengenai akurasi dari labnya yang dipertanyakan, ya, Dok. Baik, lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya, Dr. Edi. Dari Nur Mentari Sofyan bertanya kepada Dr. Edi dan Prof. Bimo, berdasarkan jurnal diketahui bahwa semakin berat gejala yang dialami individu COVID, maka sistem kekebalan yang muncul akan semakin banyak dan proteksi ke depan semakin baik. Sebaliknya pada kondisi tanpa gejala, sistem kekebalan jangka panjang yang terbentuk akan sedikit atau bahkan tidak ada. Apakah betul demikian? Mungkin kita mulai dari Prof. Bimo dulu, silahkan. Baik, terima kasih Bu Mila. Sebelum saya jawab, ada suara hujan nggak? Ini di Malaysia lagi hujan terus banget ini. Kedengaran nggak di situ? Tidak ya? Sedikit sih, tapi masih oke kok. Oke ya. Oke, baik. Jadi memang betul bahwa ketika gejala semakin berat, maka antibodi akan semakin tinggi, dan ketika pasien tersebut sembuh, maka perlindungannya akan semakin bagus. Itu memang betul. Itu bukan hanya dari jurnal terbaru, bahkan beberapa bulan sebelumnya sudah kita ketahui. Jadi memang betul. Itu jawaban saya. Oke. Dari Dr. Edi ada tambahan, Dok? Ya, saya ya seperti yang seperti itu memang bukan hanya di COVID saja ya, di penyakit-penyakit yang lainnya pun saya rasa juga sama ya. Jadi daya tahan tubuhnya itu dipancing untuk lebih diaktifkan lebih maksimum, sehingga jadi lebih kuat. Saya setuju dengan Prof. Bimo. Baik. Selanjutnya masih dari penanya yang sama dari Nur Mentari Sofyan, apa yang dimaksud dengan reinfeksi? Apakah yang sudah sembuh dan kembali bergejala atau yang sudah sembuh namun kembali positif setelah 1-2 bulan, baik tanpa gejala maupun tanpa gejala? Ya. Reinfeksi. Ya. Jadi ada definisi untuk kasus reinfeksi. Reinfeksi itu artinya setelah infeksi pertama itu harus ada jeda. Harus ada jeda di mana tidak ada virus, ya, artinya swab testnya itu negatif, itu sekitar 1 atau 2 bulan, ya, dan kemudian terinfeksi lagi. Jadi kalau ada gejala, kemudian gejalanya hilang, kemudian virusnya masih ada, artinya ketika di swab test masih ada virusnya, kemudian gejalanya muncul lagi, itu tidak dikatakan sebagai reinfeksi. Jadi harus ada jedanya, di mana hasil swab test menunjukkan virus itu sudah tidak ada lagi. Itu yang dimaksud dengan reinfeksi. Baik, Dr. Edi, bagaimana, ada tambahan, Dok? Ya, itu seperti yang saya baca juga seperti itu ya, karena ternyata sekarang juga banyak pertanyaan di pemeriksaan PCR sampai ke 3 kali, ke 4 kali masih positif ya. Ada yang bilang katanya itu reinfeksi, menurut saya sih ya bukan reinfeksi ya, mungkin memang belum negatif ya. Kalau reinfeksi emang dia harusnya clear dulu, seperti yang kejadian kalau nggak salah di Jepang sama satu lagi di Amerika ya, dan satu lagi kalau nggak salah ada di Bandung ya. Dia sudah sempat sembuh, sudah negatif, kemudian IgG-nya juga sudah terbentuk, kemudian sebulan atau 2 bulan kemudian dia terinfeksi ulang ya. Saya nggak tahu apa ini karena, mungkin Prof. Bimo bisa menjawab, apa karena emang strain dari virusnya itu berbeda, itu yang kita nggak bisa periksakan di sini ya. Di Indonesia mungkin masih lama kali baru bisa dapat strain-strainnya itu. Ya, baik. Ya, jadi ada beberapa sebab dari reinfeksi ini ya. Sebab pertama adalah karena antibodinya tidak terbentuk pada infeksi pertama. Ya. Jadi ada beberapa pasien, mereka mendapat COVID, itu tidak ada antibodinya, Dok. Jadi, dan kasus ini juga kita lihat di hepatitis C juga seperti itu, beberapa pasien tidak membentuk antibodi, ya. Jadi ini bisa terjadi di OTG atau juga terjadi di orang dengan gejala ringan, ya. Nah, ketika terjadi infeksi kedua, antibodinya tidak ada. Ini kasus saya lihat ada satu kasus di Hong Kong. Jadi ketika diperiksa pertama, antibodinya tidak ada.
ketika infeksi kedua antibodinya baru keluar. Nah, itu salah satu sebab dari reinfeksi. Sebab kedua adalah virusnya bermutasi. Nah, virus bermutasi di mana virus pada infeksi pertama itu berbeda dengan virus pada infeksi kedua, sehingga antibodi dari infeksi pertama tidak mengenali infeksi kedua. Nah, dan untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, kasus reinfeksi di dunia itu sudah beratus-ratus. Jadi bukan hanya 1, 2, itu sudah beratus-ratus. Di Swedia sendiri sekitar 250, di Turki sudah beberapa ratus. Jadi kalau saya totalkan itu sudah sekitar 500. Masih minoritas dari 50 juta kasus COVID ya, tetapi ini menunjukkan indikasi bahwa reinfeksi itu ada dan nyata. Dan tentu saja ada banyak kasus yang tidak dilaporkan ya, itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan saya pikir jauh lebih banyak. Oke, baik, menarik sekali jawabannya dan langsung menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 dari penanya yang sama. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan dari Duitya. Izin bertanya kepada Dr. Edi terkait dengan perubahan penanganan kasus di tempat kerja menerapkan tanpa follow up PCR. Apakah menurut pendapat dokter baik untuk lingkungan tempat kerja, sedangkan kita tidak mengetahui apakah kita benar-benar sudah sembuh? Apakah sebaiknya perusahaan tetap melakukan PCR sebelum pekerja kembali ke tempat kerja? Mohon penjelasannya. Ya, ini juga sebenarnya jadi pembicaraan diskusi kita di IDKI ya. Intinya kita mendukung KMK 413 kalau nggak salah itu ya, yang menyatakan setelah 2 minggu 10 hari bebas, tidak ada gejala, pos isolasi, dinyatakan bahwa dia sudah bisa kembali ke aktivitas, Tapi sudah bisa kembali ke aktivitas, apakah sudah bisa kembali bekerja? Balik lagi, otoritas dalam perusahaan yang mungkin menentukan seberapa kemampuan, seberapa concern terhadap kasus seperti ini. Ya, banyak teman-teman di DKI maupun di rumah sakit dan sebagainya, kita tetap memintakan dilakukan pemeriksaan ulang, melakukan pemeriksaan swab PCR untuk kasus-kasus yang positif awalnya, untuk memastikan bahwa pasien tersebut adalah negatif. Ada juga beberapa teman yang meminta hanya memeriksakan pemeriksaan rapid test, di mana IgG-nya saja yang hanya mensyaratkan IgG yang reaktif. Ya, tapi kadang-kadang ada yang ternyata balik lagi tadi Prof. Bimo bilang, ternyata tidak terbentuk IgG, IgM sama sekali. Ya, setelah positif, negatif, kemudian blank, tidak ada IgG, IgM. Tapi yang banyak terjadi bahwa kita emang menemukan IgG yang sudah reaktif ya. Ada juga malah kadang-kadang kita kejadian yang sekarang ini banyak, mungkin bisa sekitar 20-25% dari kontak tracing yang kita lakukan ternyata IgG-nya sudah positif. Sakitnya kapan? Kita nggak tahu kapan. Ya, jadi kalau menurut saran saya, kalau emang perusahaan mampu, concern, mempunyai dana, mempunyai fasilitas, silakan lakukan penapisan lebih tinggi ya, bukan hanya kita sesuaikan dengan KMK 413. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi. Dari Prof. Bimo ada masukan? Tidak ada. Yang dijelaskan Dr. Edi sudah cukup lengkap. Sudah lengkap ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Hendra. Mengenai COVID menular, salah satunya saat orang berkerumun. Artinya kalau sendiri-sendiri tidak ada penularan. Pertanyaannya, siapa yang membawa atau menularkan? Ada di mana virus saat orang sendiri-sendiri? Mengapa orang tidak jaga jarak dengan keluarga, tapi kalau dengan orang lain harus jaga jarak? Mungkin ini cocok ke Prof. Bimo, silakan Prof. Bimo. Kita kan tidak mungkin sendiri selama-lamanya ya, kita pasti berinteraksi dengan orang ya. Dan salah satu yang menjadikan COVID-19 ini cukup sulit untuk ditangani adalah OTG ya. Orang yang kita asumsikan bebas COVID ternyata dia menyebarkan virus ya. Atau juga kita kenal fenomena super spreader, di mana 80% kasus COVID itu diakibatkan oleh 20% yang terkena COVID ya. Jadi pasti pernah tertular dari seseorang ya. Kecuali kalau kita ada di satu tempat terisolasi di pulau terpencil bertahun-tahun tidak ketemu orang lain, tiba-tiba kena COVID, nah itu keajaiban ya. Jadi
Itu sebab kenapa kita terkena COVID. Kemudian apa ya? Apalagi pertanyaannya? Saya Tadi lupa. kalau berkerumun kan katanya potensinya besar ya. Terus kalau sendiri-sendiri terkena COVID itu dari mana? Asalnya dari mana? Seperti itu. Iya. Saya pikir pasti pernah ketemu seseorang. Dan kemudian di keluarga kok tidak harus jaga jarak. Kemudian kalau di yang bukan keluarga jaga jarak. Saya pikir ini miskonsepsi ya. Dengan keluarga pun seharusnya kita juga berhati-hati karena ada banyak klaster keluarga sekarang. Klaster keluarga karena kita lengah, kita anggap keluarga sendiri ya, kita anggap mereka bebas COVID. Nah, ini tentu sulit ya, di dalam rumah untuk jaga jarak itu sulit ya. Oleh karena itu yang terbaik kita lakukan adalah ketika kita keluar rumah, kita harus patuh pada protokol kesehatan. Ketika kembali ke rumah, tentu kita harus membersihkan diri ya, membuka baju kemudian cepat dicuci. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kita dari terkena COVID. Karena di dalam rumah sendiri untuk melakukan jaga jarak itu sulit. Kecuali kalau rumahnya itu kayak Istana Merdeka ya yang besar sekali ya. Tapi kalau rumah kita kecil, kamarnya cuma 2, anaknya banyak, itu sulit sekali untuk menjaga jarak. Oke, jadi masih ada potensi juga ya, Prof. Bimo mungkin kalau anggota keluarga kita masih ada yang berinteraksi dengan orang lain di luar, jadi kalau pulang ke rumah tetap harus memperhatikan tadi protokol kesehatannya, membersihkan diri, kemudian baru berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Dari Dr. Edi ada tambahan, Dok? Sedikit aja, saya sudah clear menurut saya sih dari Prof. Bimo ya. Balik lagi emang yang terjadi ya di dalam rumah yang mungkin luas, apalagi halaman juga luas, ya mungkin lebih aman ya. Tapi bukan berarti kita dalam keluarga kita nggak melakukan penjaga jarak ya dan sebagainya. Tetap kita lakukan physical distancing kan. Ya, dan kedua kalau menurut yang dari kita bisa lihat waktu kita melakukan tracing, tetap kita lakukan mungkin yang perilaku yang berisikonya lebih tinggi lagi dalam keluarga, misalnya membagi alat makan dan sebagainya, tetap kita lakukan, bukan kita nggak lakukan ya. Tapi mungkin kalau dalam keluarga sampai terjadi apa-apa, kita mungkin bisa lebih segera, lebih cepat tahu. Sementara dengan orang di luar yang berkerumun, kita nggak tahu dia di mana hari ini, dia kemana dan sebagainya, kita mempunyai resiko jika terjadi penularan, resikonya mungkin nggak satu keluarga lagi, sudah berbanyak-banyak keluarga, mungkin banyak-banyak komunitas. Ya, itu yang mungkin banyak kita dapatkan. Dan jangan salah juga, berada di luar Wuhan bukan berarti tidak terjadi penularan. Ya, teman-teman di DKI pernah melaporkan, saya sendiri pernah mendapatkan 2 kasus ya penularan di luar ruangan. Ya, satu di komunitas sepeda, satu lagi di dalam satu kontrakan. Ya, dia makan bareng-bareng dengan teman kontrakan yang lainnya di luar rumah, tapi ya ternyata ada 1 orang yang positif dan 1 orang itu menjadi super spreader ke yang lainnya. Demikian juga di komunitas sepeda, mereka sepedanya nggak masalah. Setelah bersepeda mereka makan, buka masker. Disitulah kemungkinan terjadi. Ya, jadi kalau saran saya kalau emang di rumahnya bisa jaga jarak ya lebih baik ya. Tapi kalau di dalam rumah bagaimanapun lebih terkontrol dibandingkan kita di luar. Itu saja. Oke. Baik, saya rasa cukup clear, cukup jelas. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu, mungkin ya, Ibu Yuyun Karnili, Ibu atau Bapak ya, mohon maaf. Di sini pertanyaannya adalah awal mulanya terkonfirmasi positif COVID. Setelah 14 hari, kemudian diswab negatif. Pada hari ke-40, diswab lagi positif lagi. Apa penyebabnya? Mungkin ini relatif dengan pertanyaan sebelumnya yang reinfeksi tadi mungkin ya, Dok ya? Sama nggak dengan kasus reinfeksi ini? Bisa jadi ini Bu Mila. Pernah kita ada laporan juga, tapi saya nggak dalami ya. Soalnya setelah dia 14 hari dinyatakan sehat, sembuh dan sebagainya, dia setelah 14 hari swab lagi, berarti sudah 14 hari di swab lagi ya. Berarti ini swab ketiga kali hari ke-40.
Iya, hari ke-40 yang ketiga. Jadi awal mulanya positif, kemudian setelah 14 hari menjadi negatif, swab lagi di hari ke-40 positif lagi. Ya, dia nggak melakukan pemeriksaan antigen berarti, antibody berarti ya. Setelah 14 hari swab positif, dia nggak melakukan antibody. Dan hari ke-40 dicek lagi ya. Menurut saya ya kemungkinan ini reinfeksi. Ya, dan hasil antibodinya setelah swab kedua nggak dilakukan pemeriksaan, sangat mungkin kejadiannya ini ya IgG IgM-nya mungkin nggak terbentuk seperti tadi Prof Bima sempat jelaskan. Gimana Prof Bima? Iya, ada masukan Prof Bimo? Menurut saya reinfeksi ya, karena 40 hari ya reinfeksi. 40 hari, betul. Jadi ini masih related dengan yang tadi sudah dijelaskan ya. Baik, saya lanjutkan. Mungkin Prof Bimo, mungkin Prof Bimo yang bisa menjawab, mengapa di Indonesia alat rapid test PCR masih dipakai meskipun tidak akurat, bahkan dijadikan syarat untuk perjalanan? Bukan rapid test PCR ya, itu rapid test antibody. Ya. Iya, PCR nggak ada ya. Jadi untuk kalau kita lihat dari instruksi Menteri Kesehatan, sebenarnya sudah tidak boleh ya. Jadi Menteri Kesehatan sudah menginstruksikan rapid test antibody tidak bisa digunakan sebagai untuk diagnosis, tidak bisa. Hanya menggunakan PCR. Jadi kenapa masih digunakan saya tidak tahu. Karena itu sudah melanggar instruksi dari Kementerian Kesehatan. Mungkin sudah terlanjur beli banyak daripada dibuangkan terus dipakai. Tapi bagi saya itu terlalu beresiko kalau tetap dilanjutkan. Karena hasilnya sama sekali tidak menggambarkan apakah seseorang tersebut infectious atau tidak. Mungkin orang itu sudah sembuh tapi masih ada antibody. Atau orang tersebut kena tapi antibodinya tidak ada. Seperti kita singgung tadi. Jadi sama sekali tidak bisa diandalkan untuk sebagai alat diagnosa. Oke, artinya meskipun dalam penerbangan kita masih menggunakan rapid test, tetap mungkin harus proteksi yang lainnya harus ekstra gitu ya Prof ya? Betul. Kalaupun mau cepat, karena kan kalau kita harus rapid test PCR kan agak lama ya, itu yang seperti digunakan di Malaysia dan mulai digunakan di Indonesia ada rapid test antigen. Nah itu lebih cepat. Rapid test antigen itu lebih cepat. Baik. Ya, selanjutnya pertanyaannya adalah, izin bertanya ke Prof Bimo, apakah semua vaksin yang akan diproduksi tersertifikasi halal? Kemudian vaksin Sinovac tidak menghasilkan atau meningkatkan sel T, apakah sebaiknya mungkin dipertimbangkan untuk produsen ini lebih baik pilih produsen yang lain gitu ya, yang bisa meningkatkan antibodi dan sel T? Baik, untuk kehalalan ini tentu sudah domainnya Kementerian Agama ya, dan saya yakin setiap vaksin yang masuk ke Indonesia sudah pasti dicek kehalalannya oleh tim dari Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai vaksin Sinovac, kenapa tidak membeli vaksin lain? Itu bukan keputusan saya ya, itu keputusan pemerintah. Walaupun kalau saya jadi pemerintah, saya tidak akan membeli vaksin ini. Karena apa? Karena ada dua sebab. Yang pertama, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin Sinovac dari laporan yang baru-baru ini dipublikasi oleh mereka sendiri, antibodinya lebih rendah dibanding pasien yang sembuh dari COVID-19. Gitu. Jadi apakah nanti akan memicu kekebalan yang cukup terhadap virus? Saya kurang yakin. Kalau kita lihat vaksin Moderna dan Pfizer, itu jumlah antibodinya jauh lebih tinggi dibanding orang yang pasien yang sembuh dari COVID-19. Tapi untuk vaksin Sinovac sendiri lebih rendah dibanding pasien yang sembuh dari COVID-19. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada data dari sel T. Artinya kekebalan selularannya kita tidak tahu. Bukan tidak ada, tapi belum dilaporkan. Mereka bilang, oh nanti uji klinis fase 3 baru akan kita laporkan, tapi tidak ada jaminan mereka mau melaporkan. Jadi sekali lagi, kenapa kita memilih vaksin Sinovac itu bukan keputusan saya, walaupun kalau saya jadi yang harus memutuskan, saya tidak akan beli vaksin ini. Oke, semoga ada yang ini ya. Bu Gina boleh menyambung pertanyaan ke Prof Bimo. Kan ada satu lagi Prof yang dengan Novavax itu ya, yang dengan Indofarma kalau nggak salah ya. Sementara yang ini kan dengan Bio Farma ya, Sinovac itu. Betul. Sudah ada bocoran-bocoran hasilnya yang Novavax ini. Kalau karena Sinovac emang kita dengar juga seperti itu ya. Ya, untuk Novavax cukup bagus dok. Datanya cukup bagus. Tadi sudah saya taruh di slide saya. Dia bisa memicu antibodi dan juga mengaktifkan sel T. Itu cukup bagus. Dan teknologinya juga cukup baru ya. Walaupun kita belum melihat hasil interimnya, hasil sementaranya kita belum lihat. Tapi antibodi dan sel T-nya teraktifkan. Jadi cukup bagus. Jadi kita lebih baik menunggu Novavax ini mungkin kali ya Prof ya? Saya tidak bisa merekomendasikan satu vaksin dok, itu bukan.
Karena jualan. nah itu Ya, karena Dok, ya. apa? Karena kalau kita merekomendasikan satu vaksin, sementara semua vaksin ini kan masih diuji, Dok. Ya. Nanti vaksin lain mereka akan stop, mereka akan menghentikan uji klinis kalau sudah ada satu vaksin yang direkomendasikan. Oleh karena itu WHO sampai sekarang belum merekomendasikan apa-apa. Karena kalau sampai WHO merekomendasikan satu vaksin, vaksin yang lain akan berhenti uji klinisnya. Dan kalau ternyata satu vaksin ini yang sudah direkomendasikan WHO ternyata setelah 6 bulan, setelah 1 tahun ada efek samping yang berat, kita nggak punya cadangan vaksin. Oleh karena itu posisi saya dan juga posisi WHO, kita tidak merekomendasikan satu vaksin tertentu. Jadi jangan endorsement dulu ya Prof. Ya? Tidak ada endorsement. Dibayar pun saya tidak mau mengendorse. Mungkin nanti ini ranahnya teman-teman IDKI juga ya Dokter Edi ya, bagaimana memberikan pendekatan ke pemerintah juga ya untuk terkait dengan vaksin ini ya Dok. Kita mau pilih yang mana seperti itu. Ya, moga-moga kita bisa dapat clue mana yang lebih baik. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Anita nih dari IDKI. Profesor Bimo izin bertanya terkait shortcut yang disebut penelitian vaksin corona sudah cukup lama. Tetapi terkait dengan uji klinisnya, berapa lama kita menganggap bukan shortcut? Karena jika masa kekebalannya pendek tentu berkaitan erat dengan budget, di mana kami sebagai dokter perusahaan harus membuat cost benefit ke manajemen dan mengingat pekerja belum masuk dalam tanggungan pemerintah. Baik. Jadi menurut definisi FDA, ya, vaksin itu bisa dikatakan aman, yaitu setelah 2 bulan dari penyuntikan terakhir. Jadi misalnya relawan ada 40.000 ya. Setelah penyuntikan terakhir terhadap relawan terakhir, kemudian dimonitor 2 bulan. Kalau tidak ada efek samping berat, maka FDA bisa memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization. Bukan approval ya, baru izin penggunaan darurat. Itu harus 2 bulan. Ya. Walaupun kriteria 2 bulan ini banyak dipertanyakan karena para ahli mengatakan yang paling aman itu setahun. Kita harus amati setahun, kalau tidak ada efek samping baru diberikan approval. Tapi karena ini kondisi pandemi, ya, jadi FDA menetapkan 2 bulan setelah penyuntikan relawan terakhir, tidak ada efek samping, maka izin penggunaan darurat bisa diberikan. Itu jawaban saya. Ya, Dokter Anita sudah terjawab ya Dok? Baik, pertanyaan dari Lutfi Mardiansyah saya rasa sudah terjawab juga. Vaksin apa yang disarankan tadi no endorsement, meskipun tadi fakta-fakta pengujian ya dari vaksinnya telah disampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nisa, jika dia 2 orang terinfeksi COVID-19 sedang bersama-sama, makan bareng gitu ya, dua-duanya positif, perlu pakai masker nggak sih? Dua-duanya udah positif. Ini Dokter Edi mungkin ya bisa menjawab. Tetap pakai ya, karena kan kita bukan hanya menular, jangan lupa ya, droplet yang kita keluarkan ini bukan hanya direct ke orangnya, tapi droplet yang dari orang yang positif itu bisa terjatuh di meja, di tempat umum yang lainnya, pintu dan sebagainya ya. Itu malah menurut saya tetap harus pakai karena dia akan melindungi droplet-droplet yang dari tubuh kita sendiri tersebar keluar ya waktu kita berbicara dan sebagainya. Kan sudah ada angka-angkanya ya. Waktu kita berbicara kita mengeluarkan berapa unit kuman dan sebagainya. Tetap menurut saya harus. Harus ya. Oke. Meskipun dua-duanya positif, mungkin setelah mereka meninggalkan tempat tersebut ya tempatnya menjadi terkontaminasi, mungkin seperti itu ya Dok ya. Iya, baik. Kemudian pertanyaan dari sahabat saya nih dan sahabatnya Prof. Bimo juga, Mbak Monfitriani. Izin bertanya dari analisa para saintis, berapa lama sih dunia bisa menangani pandemi ini? Wah, ini biar Prof. Bimo yang jawab. Saya nggak berani. Semuanya tergantung kita. Kekuasaan ada di tangan kita. Ada negara yang sudah kembali ke normal. New Zealand sudah kembali ke normal, tidak perlu jaga jarak, tidak perlu pakai masker, kehidupan sudah kembali ke biasa. Kalau kita lihat Instagramnya duta besar kita di New Zealand, Pak Tantowi Yahya, mereka sudah kumpul-kumpul lagi, sudah pesta lagi seperti biasa. Hanya saja mereka masih menutup perbatasan negara supaya traveler dari luar tidak bisa masuk. Ya, seperti misalnya Cina, ya, Cina
mereka sudah teman saya di Shanghai sudah tidak perlu pakai masker. Taiwan mereka masih pakai masker, tapi sudah 200 hari tanpa kasus COVID. Ya. Jadi ada contoh negara-negara yang sudah relatif bebas dari COVID tanpa vaksin, ya. Jadi kapan pandemi ini bisa berakhir kembali kepada kita. Semakin kita patuh pada protokol kesehatan, semakin cepat pandemi ini berakhir. Semakin kita bandel, semakin lama COVID ini akan berlangsung. Semuanya kembali kepada kita. Oke, ya sangat tergantung kepada kita berarti ya. Dokter Edi ada yang mau ditambahkan, Dok? Cukup, saya setuju sekali dengan itu. Ya dengan makin ketatnya 3M ya pasti makin cepat ini ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mutia Asifa dari IHA. Sebelumnya beliau sampaikan terima kasih kepada Prof. Bimo dan Dr. Edi atas sharingnya. Kemudian pertanyaannya adalah pelaksanaan desinfeksi ruangan secara rutin dapat secara signifikan menurunkan penyebaran virus atau tidak? Kemudian engineering control lain apa yang bisa menurunkan penurunan penyebaran virus di dalam ruangan? Ya. Ya, saya pikir ini Dr. Edi yang bisa menjawab. Iya, untuk desinfeksi ruangan secara rutin, apakah secara signifikan dapat menurunkan penyebaran virus, Dok? Desinfeksinya kita kan bisa dengan penyemprotan atau bisa juga kita dengan melakukan pembersihan permukaan dengan melap dan sebagainya itu kan ya? Iya betul. Ya kalau yang sudah banyak teman-teman yang di rumah sakit kalau nggak salah ini mereka melakukan penelitian ini sangat signifikan ya, kecuali mungkin untuk area-area yang mungkin area-area publik yang mungkin saya rasa saya belum pernah baca beberapa laporannya ya. Dan engineering control lain yang bisa dilakukan ya dengan memasang HEPA filter dan sebagainya ya. Ini kan bisa dilakukan walaupun harganya cukup tinggi ya. Dan kalau nggak salah terakhir saya lupa di mana, mungkin Prof. Bimo bisa ini, penularan di dalam pesawat terbang itu sebenarnya negatif karena hampir semua pesawat yang sudah mempunyai HEPA filter ya. Penularan yang di dalam yang terjadi dalam perjalanan udara itu terjadi karena waktu loading unloading penumpangnya, kalau nggak salah lapornya itu ya saya lupa itu saya baca di mana ya. Jadi dengan dalam di pesawat itu kan disinfeksi di pesawat itu kan nggak seperti kita di Permenaker ya harus sehari bisa 3-4 kali ya di pesawat. Ternyata mereka dengan HEPA filter nggak terlalu banyak. Mungkin Prof. Bimo ada laporan tentang ini? Ya, jadi betul Dok. Jadi ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa penularan di pesawat melalui airborne, ya, melalui partikel virus yang melayang di udara itu kecil sekali karena sebagian besar pesawat sudah dilengkapi dengan HEPA filter ya. Dan aliran udaranya itu ke bawah Dok. Jadi ditarik ke bawah, jadi udara yang sudah bersih itu kemudian disemburkan dari atas ya. Jadi sirkulasinya sudah diatur seperti itu. Jadi udara di pesawat itu diputar sekitar 90 detik setiap 90 detik. Tetapi ada laporan terbaru mengatakan masih bisa terjadi penularan kalau penumpang di dalam pesawat itu mereka melakukan kontak fisik. Ya, mereka tidak memakai masker dan mereka melakukan kontak fisik, dan ini sempat dilaporkan ada satu di papernya ketika ada penumpang dari Cina yang datang ke satu negara di Eropa, di dalam pesawat itu penumpang tidak memakai masker dan mereka kemudian melakukan interaksi fisik, misalnya ke toilet kemudian ketemu pramugari ya, pasti ada sentuhan fisik itu, dan mereka tertular dari situ. Tapi kalau melalui airborne itu kecil sekali. Baik, jadi di dalam pesawat relatif aman gitu ya, Dokter Edi ya. Kecuali tadi dijalankan. Protokol kesehatan dijalankan, kemudian mungkin masalah kontak fisik tadi juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dani. Adakah risiko kesehatan terhadap relawan yang menjadi subjek uji coba vaksin COVID-19 ini? Ya, baik. Jadi sejauh ini kita belum menerima laporan adanya efek samping berat dari uji coba vaksin Sinovac di Bandung. Ya. Jadi vaksin Sinovac ini, walaupun tadi saya kritisi jumlah antibodinya kurang, tapi dari segi keamanannya cukup tinggi. Ya. Segi aspek keamanannya cukup tinggi. Jadi aman,
tetapi efektivitasnya agak kurang, antibodinya kurang. Ya, jadi di uji coba vaksin Sinovac di negara lain juga belum ada laporan efek samping yang berat. Jadi dari segi keamanannya cukup aman. Insya Allah relatif aman. Dokter Edi ada tambahan, Dok? Cukup. Sudah cukup. Baik, pertanyaan dari Pak Dhani ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita dan saya rasa juga waktunya sudah hampir habis ya, sudah selesai. Jadi sebagai kesimpulan mungkin nanti mohon dikoreksi ya Dok dan Prof Bimo kalau misalnya ada yang perlu diluruskan silahkan. Yang dapat saya rangkum adalah bahwa kasus COVID-19 ini baik itu di tempat kerja maupun di publik masih cukup banyak di Indonesia. Jadi jangan terlalu euforia udah mulai keluar jalan-jalan ya, kemudian mungkin berkumpul. Nah, tetap diperhatikan mengenai protokol kesehatannya. Tadi juga disampaikan oleh Prof Bimo bahwa vaksin memang dapat secara efektif membantu kita keluar ya dari permasalahan pandemi ini. Tapi tetap tadi ada banyak faktor yang disampaikan ya mengenai efektivitas, efikasi dan lain sebagainya. Tetap bahwa protokol kesehatannya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak fisik itu tetap juga harus diimplementasikan seperti itu ya Prof Bimo ya. Meskipun nanti misalnya vaksin sudah mulai digunakan, kemudian masih banyak uncertainty mungkin seperti itu ya Prof Bimo ya. Betul. Banyak yang tidak kita ketahui. Banyak yang kita ketahui, jadi tetap protokol kesehatannya harus dijalankan seperti itu. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan dari Dr. Edi, dari Prof Bimo? Saya rasa cukup dari DKI. Semuanya kita masih belajar bersama, ya. Dan terima kasih mungkin Bu Mila sudah mengundang IDKI, Prof Bimo juga sudah memberikan pencerahan buat kita, ya. Karena ya kita tetap harus 3M, 3K jalankan. Nggak bisa terlalu berharap banyak dengan kondisi vaksin yang dilaporkan ada sekarang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi. Dari Prof Bimo ada yang mau ditambahkan? Ya, saya terima kasih sekali kepada Dr. Edi yang sudah memberikan informasi yang sangat berharga pada hari ini. Saya belajar banyak dari presentasi dokter tadi. Terima kasih kepada Bu Mila yang sudah memandu acara ini. Dan pesan saya sebenarnya sederhana saja. Kita harus bersikap realistis ya. Follow the science, mengikuti sains ya, jangan memberikan harapan palsu ya kepada masyarakat ya bahwa setelah ada vaksin kita pasti kembali ke normal, karena nanti akan memicu perubahan sikap, nanti pada buka masker segala macam, dan ini yang sangat ditakutkan oleh kita. Ketika masyarakat terbuai oleh janji palsu, ketika sudah divaksin buka masker dan kemudian nanti angka infeksi naik lagi dan kemudian akan memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada vaksin. Ini yang kita takutkan ya, karena salahnya bukan di vaksin, salahnya adalah di sikap masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan setelah divaksin. Jadi itu saja dari saya. Ya, terima kasih banyak Prof Bimo, kepada Dr. Edi, kepada IDKI, Dr. Anita, Dr. Lulu yang telah membantu dalam pelaksanaan acara ini, kemudian Mbak Filandi yang juga telah mengorganize webinar kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua yang telah hadir dalam webinar ini. Semoga informasi yang disampaikan membuka wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tularkan ilmunya kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, supaya kita sama-sama mampu mengendalikan pandemi ini dan Indonesia dan negara lain di seluruh dunia bisa segera keluar dari kasus ini. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Edi, Prof Bimo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sehat selalu Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter, Profesor. Terima kasih. Ya.